Siap. Beri salam. Siap. Siap, Pak. Siap semua. Baik anak-anak, apa kabar? Baik. Semua sehat kok? Sehat. Sehat jasmani rohani. Puji Tuhan. Kita akan memulai dengan kegiatan kita pada pertemuan ini untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budaya Kristen. Namun sebelum kita mulai, minta dua orang, satu pimpin doa dan satu pimpin lagu. Satu pimpin lagu dan satu pimpin doa mantra. Sela dan Budi ya. Sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kerendahan lembut dan pengasaan diri. Teman-teman anak kita lulus dari awal kita kami akan surga bahkan kami semua yang benar Yesus Kristus Tuhan yang bersama Pak hingga berakhir Tuhan Bapa pun setiap saling sekarang dalam Yesus Kristus kami berdoa dalam nama Haleluya amin. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Baik anak-anak, kita sebelumnya dengar nama dulu ya. Daniel David Tilo Adik Pak. Desri Lisa Pat di sini Keluar Pak. Ingrid Tebun Sakit. Jenny Kanam Adik Pak. Sunita Taopan Tapatap Adik Pak. Michael Pamasui Ada Pak. Marcela Tempana Adik Pak. Marfita Kuai Adik Pak. Susan Defretes Adik Pak. Kiruli Tulasi Adik Pak. Yoga Banoen Ada Pak. Yermias Pandi Delvi Taopan. Baik, terima kasih. Ada beberapa orang yang belum hadir. Nanti diinformasikan bahwa kita sudah pembelajaran berlangsung. Ada yang sakit nanti disampaikan. Baik adik-adik semua, hari ini kita berjumpa dan kita akan memulai dengan materi kita tentang alam memberi pertumbuhan bagi manusia. Ada di video, ada di video. Ya, coba Sela coba baca. Alam memberi pertumbuhan bagi manusia. Alam
adalah memberi pertumbuhan bagi manusia. Ya, adik-adik, hal yang tujuan untuk kita pelajari hari ini ada hal-hal yang akan kita ketahui. Hal yang pertama, karunia Allah dalam pertumbuhan manusia. Setelah kita belajar, kita akan tahu bahwa Allah itu merupakan satu-satunya yang memberi pertumbuhan bagi umat manusia. Satu-satunya. Ada karunia bagi kita sebagai manusia. Jadi setelah kita belajar ini, kita akan tahu bahwa karunia Allah dalam pertumbuhan manusia itu, manusia diberikan akal budi dan kepandaian. Kita diberikan karunia untuk bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu adalah karunia. Jadi hal yang kedua, itu hal pertama. Jadi dan hal kedua yang akan kita ketahui, anak-anak, setelah kita belajar ini, arti dari pertumbuhan manusia. Kelompok 1 bertanya selalu. Ya, kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Shalom, selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai arti dari pertumbuhan manusia kepada teman saya, Susan. Saya silakan. Arti pertumbuhan dewasa. Menurut KBBI, kata dewasa mempunyai arti 1. Sampai umur. Akil balik, bukan kanak-kanak atau remaja lagi. 2. Telah mencapai kemantangan kelamin. 3. Matang cara berpikirnya. Istilah dewasa adult berasal dari kata Latin adolescere dan adolescera, yang artinya bertumbuh menjadi dewasa. Kata adult berasal dari kata kerja adultus, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah diselesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Menurut Alkitab, kedewasaan seseorang ditentukan oleh kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-4, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa meskipun mereka telah menjadi percaya, mereka belum mengalami kedewasaan secara rohani. Mereka masih hidup dalam keinginan daging dan mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Paulus menyebutnya dengan manusia duniawi, sama seperti bayi yang masih membutuhkan susu dan belum dapat dikonsumsi makanan keras seperti orang dewasa. Pribadi yang telah dewasa tidak akan mementingkan dirinya sendiri atau mengutamakan hal-hal duniawi pribadi. Dewasa akan memusatkan perhatiannya kepada kehendak Kristus dan menjadi rekan sekerja Allah untuk melakukan semua kehendak Allah di bumi. Jadi pribadi dewasa tidak ditentukan oleh berapa banyak usia seseorang pribadi. Yang dewasa adalah pribadi yang telah mengalami pembaruan oleh Kristus sehingga hidupnya tidaklah berpusat pada hal-hal duniawi, melainkan pada nilai-nilai kehidupan dengan melakukan kebenaran di seluruh aspek kehidupan. Untuk itu saya kembalikan kepada Tuhan. Sekian
Demikian hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Shalom. Kita berikan terus untuk dua. Baik anak-anak semua, telah kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 mau bertanya kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1, atau kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 2, silahkan. Terus semua sudah jelas? Jelas. Ya, kalau semua sudah jelas, adik-adik perhatian di sini, anak-anak semua perhatian. Hal yang pertama, Pak jelaskan lagi, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, tapi Pak mau berikan penguatan bahwa Allah memberi kita pertumbuhan sebagai umat manusia. Dan yang pertama, kita lihat ini karunia Allah dalam pertumbuhan manusia. Artinya bahwa setiap fisik dari perubahan dari waktu ke waktu, dari kanak-kanak, remaja, nanti dewasa sampai tua, itu adalah karunia Allah. Karena itu mungkin ada perubahan-perubahan dari pribadi kita sebagai manusia. Mungkin adik-adik awalnya masih kecil, makan bubur, tetapi ketika sudah dewasa, silahkan. Ketika sudah dewasa, mungkin makan nasi, lanjut ke mungkin makanan yang keras dan lain sebagainya. Jadi ada pertumbuhan, tumbuh gigi, tumbuh anak-anak laki-laki ya jujur, ada jenggot, ada kumis, jagungnya timbul, suaranya berubah. Itu adalah karunia. Nona-nona mungkin merasa ada yang sudah datang bulan, menstruasi, itu juga karunia Allah. Karena sebagai seorang perempuan harus meluangkan tahap itu. Dan itu adalah karunia. Bagi kita semua adalah karunia. Perubahan bagian depan untuk nona-nona itu juga karunia Allah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan untuk itu kita akan dengan tadi kelompok 2, arti dari pertumbuhan manusia. Semua hidup kita ini harus memberi arti. Ya. Jadi sekalian kita memberi arti. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu adalah memberi arti. Dari perbedaan itu kita dipersatukan. Saya bukan perbedaan membuat kita untuk bertengkar dan lain sebagainya, tapi perbedaan itu membuat kita untuk dipersatukan demi kemuliaan Allah. Jadi sekelamin perempuan, jadi sekelamin laki-laki itu adalah karunia, dan itu arti hidup. Arti saya sebagai laki-laki ya, saya berarti bagi seorang perempuan. Arti seorang perempuan berarti bagi seorang laki-laki. Itu baru dikatakan bahwa Allah memberi pertumbuhan. Dan semuanya ini kita harus syukuri dalam hidup kita sebagai manusia. Bersyukur karena saya diberi jenis kelamin perempuan. Bersyukur karena saya diberi jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan saya sebagai laki-laki mengartikannya untuk sebagai